Kris makin mendunia. Sistem pembayaran digital bikinan Indonesia ini kini digunakan lintas negara dan tak menunjukkan tanda-tanda melambat. Kini sejumlah negara justru antre untuk ikut bergabung. Dalam waktu dekat, kita yang sudah antri, itu kita akan segera dengan Jepang dan India, Korea Selatan, dan juga nanti mungkin Tiongkok dan Saudi Arabia. Sampai kuartal 1 2025, Kris telah digunakan oleh 56,3 juta pengguna di 38 juta merchant dengan transaksi mencapai 252,1 triliun rupiah. Volume transaksi digital Kris tumbuh 169% secara tahunan. Bahkan selama Ramadan dan Lebaran 2025, volume transaksi per pengguna naik 11% dibanding tahun sebelumnya. I like keeping a low profile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan semoga dimudahkan segala urusan. Kembali lagi ya, kita setelah sekian lama Ogrin nggak nongol, kita lagi ingin ngobrol-ngobrol hal-hal yang sifatnya tuh hot, untuk isu yang hot. Untuk yang isu yang hot itu sebenarnya banyak sih hari ini, tapi kita ingin bahas tentang masalah finansial atau masalah alat pembayaran. Langsung saja ini masalah Kris ya. Kembali lagi aku berpartner sama Bung Oho di sini. Gimana Bung kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Jadi to the point saja ya. Ini kan lagi rame ya tentang pembayaran ya. Karena memang Indonesia tuh lagi seolah-olah seperti ada yang mengiri nih kan gitu apa istilahnya. Apalagi yang sewot itu adalah negara-negara besar seperti Amerika. Kok sampai segitunya? Apa sih dengan Kris itu? Oke Bung, jadi gini Bung, aku langsung tanya Bung. Mungkin Bung Oho yang paling banyak info tentang Kris ini. Kris kan, bukan Kris yang gaman itu ya. QRIS kan gitu. QRIS. Apa Bung QRIS itu Bung? Wah, QRIS. Kalau Kris itu senjata tikam asli Nusantara. Tujusan. Kalau QRIS itu adalah Quick Response Code Indonesian Standard. Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi itu adalah suatu sistem pembayaran yang dibentuk oleh Bank Indonesia dan ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, untuk menjembatani era digital sekarang yang banyak e-money, digital termasuk seperti GoPay, OP, mobile banking dan sebagainya. Kan selama ini kalau mau beli harus scan kode berbeda-beda. Akhirnya karena ada masalah itu dibuatlah oleh BI dan ASPI suatu sistem pembayaran yang memakai teknologi sebenarnya teknologi lama. 94 ditemukan di Jepang, tapi ini dibuat sesuai karakteristik dan kebutuhan di Indonesia terutama. Oh ya, sebelumnya itu kan ada ya yang yang wallet atau apa yang namanya macam-macam. Ya, sekarang berarti miliknya BI sendiri ya? Ya, itu miliknya Indonesia Sistem Proyek Nasional Indonesia yang ternyata bisa membahayakan dunia. Kenapa ya? Karena mereka kalau berhitung-hitungan, karena ternyata mereka marah karena Visa, Mastercard itu tidak diikutkan karena dia melihat keuntungannya kalau tidak ikut rugi 24 miliar per hari. Oh no. 24 miliar per hari. Oh Dilihat dari transaksi Indonesia itu sendiri. Sedangkan selama ini Mastercard dan Visa adalah penguasa dari sistem finansial yang itu yang paling terkenal kan itu di Indonesia. Lintas negara. Intinya itu Kris itu adalah sistem yang dibuat oleh orang Indonesia untuk kebutuhan karakteristik Indonesia dan banyak membantu orang Indonesia. Itu diresmikan 17 Januari 2019 dan ketika terjadi COVID kemarin itu ternyata sangat membantu karena social distancing tidak boleh bersentuhan, akhirnya memakai sistem pembayaran lewat QRIS itu ternyata memudahkan, dan itu ternyata sampai sekarang luar biasa diterima tidak hanya di Indonesia, bahkan bisa QRIS itu lintas border. Ada sekarang sudah kerjasama dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam, Filipina dan juga Korea, Jepang dan kemungkinan Cina itu sudah masuk. Kenapa? Ya ternyata QRIS itu bisa antar negara karena sudah kerjasama dan itu seperti money changer otomatis lah. Jadi kita tidak perlu repot-repot bawa uang, tukar uang ke luar negeri, dan itu ya intinya kalau orang kecil kalau kita sering dapat kembalian uang permen atau disumbangkan kan kita kadang ya kepepet lah, ya sudah lah. Tapi kita ada QRIS itu tetap ada uang, jadi Rp50 tetap kembali sampai sekecil itu ya. Sampai sekecil itu, dan ternyata biayanya luar biasa. Untuk merchant tertentu, UMKM tertentu itu 0. Sedangkan biaya paling banyak kisaran antara 0,3
sampai 0,7. Kalau dipisahkan Rp100.000 itu transaksinya cuma bayar Rp300. Bandingkan dengan Visa Mastercard 1-2%. Pasti lebih hemat. Oh, lebih hemat. Jadi luar biasa kan perbandingannya. Oke, itu suatu hal yang luar biasa, wow-nya. Iya. Kita bahas wow-nya. Nah, tadi kok sampai hal yang nominal kecil. Kalau Visa itu kan penggunanya sebelumnya itu kan untuk orang-orang yang apa istilahnya, kalau orang kita yang high class atau yang apa jet set kan gitu ya. Nah, sekarang kalau nominal kecil dengan mudahnya seperti itu pengguna paling kecil atau untuk orang umum sekalipun tuh pertanyaannya adalah seaman apa kan gitu. Apakah semudah dan juga semudah apa itu penggunanya? Untuk pembayaran toko-toko kelontong begitu. Gimana Bung penjelasannya? Seaman apa itu? Apakah semudah apa kan gitu? QRIS itu ketika melihat buku putih BI itu ternyata untuk jalan menuju ini pakai bahasa bayi ya. CBDC, Central Bank Digital Currency. Jadi intinya adalah bank sentral untuk uang digital. Jadi itu untuk menjabati rupiah digital ke depannya. Jadi perputaran uang agar lebih otomatis, lebih mempermudah dan juga agar tidak meribetkan. Kan selama ini UMKM kan untuk pembiayaan di bank sebagainya harus syaratnya kan intinya ribet dan sebagainya. Tapi kalau pakai QRIS cukup mengikuti bank-bank tertentu atau fintech, perusahaan fintech yang sudah mengakui QRIS bisa daftar situ. Jadi warung makan kelontong saja bisa pakai QRIS. Yang penting sudah memenuhi syarat, terdaftar otomatis masuk. Jangankan itu sekarang di media sosial pengamis saya pakai QRIS. Pengamet itu loh. Ada orang dimakan tidak punya uang, saya punya QRIS silakan ditransfer. Ada itu masuk media sosial luar biasa. Dan juga ini loh yang saya kemarin itu ada apa lucu gitu loh. Ada itu yang sumbangan kan pakai QRIS. Sampai maling itu loh nyopet itu digital. Jadi QRIS-nya di masjid, di musola, di kota amal diganti pakai pribadinya. Akhirnya dilaporkan, ketahuan dia bukannya satu, di penjara sekarang. Dan itu ya luar biasanya. Dan jangan-jangan juga ya Pak, ya itu literasi keuangan lah untuk orang-orang Indonesia yang mungkin belum paham, ada mungkin anak kecil atau orang tua tidak terlalu paham fintech itu hati-hati. Iya. Kenapa? Karena ada juga kan yang punya perusahaan QRIS-nya itu diganti oleh hasilnya. Ada itu sampai apa? Perusahaan itu bangkrut. Padahal karyawannya yang mengurusi bendahara itu sampai bisa pergi ke Labuan Bajo, Bali dan sebagainya ke luar negeri. Ternyata QRIS-nya diganti pakai QRIS-nya pribadi. QR code-nya ya tapi. Iya, QR code-nya. Tapi kalau sistemnya sendiri sebenarnya aman ya. Sistemnya aman. Soalnya kenapa? QRIS itu memakai sistem seperti blockchain lah. Tapi itu lebih peer to peer ya seperti blockchain, tapi teknologinya seperti blockchain gitu. Jadi gini bro, lebih singkatnya mungkin teman-teman bisa cari ya untuk penjelasan tentang peer to peer itu apa ya. Kita tidak terlalu membahas tentang peer to peer ya, tapi istilahnya peer to peer itu sistem yang aman ya. Semuanya terintegrasi semua lah ya. Nggak mungkin seperti itu. Jadi yang bahaya itu bukan sistemnya, tapi adalah QR code-nya. Iya, QR code. Oke, sekarang gini. Wow itu ya, sampai tadi Bung Oho tadi nyebut negara lain itu sampai melihat Indonesia. Dan tadi di awal aku sudah menyebutkan kalau negara maju sekalipun itu aja kok sekarang agak sedikit iri atau mengkhawatirkan tentang sistem QRIS itu sendiri. Ini bisa cerita nggak Bung ini? Terutama yang beredar itu kan bahwa paman Gober itu si Trump itu kan juga seolah-olah tuh kok kayak nekan gitu. Itu ceritanya gimana itu Bung? Iya, karena ya intinya Visa Mastercard itu kan pendukungnya Donald Trump, pemodal lah, ya Visa dan Mastercard. Dia tidak dilibatkan, padahal ya itu kan urusan Indonesia, kenapa lihat benda luar, itu kan saja intervensi. Ya intinya mereka itu tidak dapat keuntungan karena orang Indonesia punya sistem sendiri, tidak pakai sistem mereka, jadi untuk keamanan data digital kita aman karena ada di Indonesia, tidak ada di mereka. Dan mereka juga tidak bisa ada pemasukan dari Indonesia karena tidak memakai sistem mereka. Itu ternyata juga merugikan mereka ke depannya. Kenapa? Karena Indonesia, langkah Indonesia ternyata bukan hanya Indonesia saja, ternyata diikuti oleh Singapura, Malaysia dan sebagainya. Untuk di Cina sendiri kan ada yuan digital, sistemnya hampir sama seperti QR code itu, seperti QRIS itu. Itu kan makanya kemarin ternyata bisa diterima, ternyata sistemnya nyambung gitu. Dan tapi kan nilai mata uangnya kan berbeda. Apanya?
Nilai mata uangnya berbeda. Kan otomatis terkonvensi karena sistem itu masuk langsung otomatis gitu. terkonvensi mata uang hari itu. Jadi misalkan kita beli pagi, uangnya ya hari itu jam berapa, terkonvensi otomatis batal. Jadi kedepannya Bukan lintas antar bank itu enggak ya? Bukan, itu ada QRIS lintas border, jadi lintas perbatasan lintas negara. Kalau itu kemudian nanti dipakai oleh orang Indonesia, yang Visa Mastercard jelas rugi. Kenapa? Dan juga Swiss Union dulu kan lewat Vessel Bank Swiss Union kan. Kalau TKW, TKI yang di luar negeri itu pakai QRIS, kan nggak perlu pakai Visa Mastercard. Jadi otomatis duit langsung masuk ke Indonesia. Wow. Wah, luar biasa kan, devisa Indonesia masuk ke Indonesia, tidak ada perantara lain, jadi sistem kita aman, data kita aman, dan kita pertama yang paling senang, kita tidak bisa dibuat berhutang. Kan Visa Mastercard kan intinya hutang. Oh iya. Oh itu yang menjadikan mereka agak risih. Karena kan tidak bisa Selisih membuat hutang. marginnya itu yang mereka terancam kehilangan itu. Iya. Oke. Itu yang menjadikan suatu hal yang apa ya, keuntungan juga itu. Oke. Tadi sudah ada berapa negara gitu ya? Iya, banyak. Dan itu jelas lah mempengaruhi, tentunya mempengaruhi apa ya, geopolitik juga itu nanti kan. Itu game changer, itu pengubah, karena ternyata semua negara menuju ke sistem itu. Ngomong masalah BI tadi, itu kan milik BI ya. Iya. Nah, berarti ke depan itu sangat diuntungkan karena kita bisa go internasional kan gitu. Bisa. Nah, sudah kok, ini bukan sudah ini ya. Sudah. Tinggal diperluas lagi aja. Kemarin kan karena itu Indonesia diserang tarif impornya ketika negosiasi 32%, ternyata. Nah ini benar, ini yang ditanyakan tadi. Kena 47% itu. Tapi orang Indonesia kan tidak goblok-goblok amat. Yang di belakang Visa Mastercard siapa? BlackRock dan Vanguard. Akhirnya apa? Maju dan antara. CEO maju. Jadi kan kedepannya sistem tetap berjalan. Kan intinya siapa yang punya di belakang itu dapat keuntungan, bisa kerjasama, akhirnya di BlackRock ya. BlackRock dan Vanguard. Silahkan tuh cari tuh BlackRock sama Vanguard, ada yang mengatakan Vanguard. Ya. CEO Danantara, Ruslan Abdul Ghani sama Tahir siapa itu ya. Itu kan dia kan datang ke BlackRock karena BlackRock sendiri kan sekarang collab. Silicon Valley Bank-nya bangkrut. Wow. Ketika masuk itu dananya triliunan dolar. Iya kan itu kan? Triliunan dolar, bukan lagi miliar dolar, apalagi pakai RA lah, nggak usah lah. Sudah itu kalau dikonversi luar biasa. Ngeri kan gitu. Gitu kenapa? Karena Amerika sekarang sudah mulai agak limbung kan gitu. Sampai dia harus melakukan apa namanya trade war atau apa dan sebagainya. Itu kelihatan banget seperti orang yang sudah kayak limbung, pesawat kapal itu sudah seperti hampir karam gitu. Oke, gitu Bung. Jadi kita membahasnya tentang suatu hal yang lagi in ya, yang harapannya ke depan itu kan menjadi suatu ikonik dari Indonesia kan gitu ya. Kita akan bahas lagi tentang hal-hal yang nanti merembetnya ke macam-macam lah nanti. Itu ada suatu hal yang sifatnya lebih hot lagi untuk masalah tidak hanya sekedar masalah pertukaran lalu keuntungan bagi apa tadi, keuntungan bagi teman-teman atau saudara-saudara yang sedang bekerja di luar negeri, TKI dan sebagainya. Tapi ini harapannya nanti bisa berpengaruh juga terhadap perekonomian kita ke depan. Saya kira itu Bung cukup sampai kita bahasnya itu ya, nanti kita akan bisa bahas hal-hal yang lebih luas lagi. Oke? Amin. Dan silakan untuk mencari beberapa keyword yang tadi sudah aku sampaikan tadi ya, kayak BlackRock atau apalagi tadi Vanguard dan sebagainya. CBDC. Itu luar biasa, itu yang mempengaruhi, sangat mempengaruhi, salah satu yang mempengaruhi dunia juga ya. Kita semoga kita diberi waktu, semoga kita bisa bertemu kembali di kemudian waktu, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. QRIS. Itu bacanya Kris. Ya tinggal scan aja Kris. Bukan QRIS loh. Ingat, Kris bukan QRIS.